Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen kembali menunjukkan tarinya, di mana dua orang provokator, dua orang sengkuni yang selama ini terus memfitnah dan menjelek-jelekan Bapak Jokowi Widodo ini dirujak habis-habisan karena dia memberikan sebuah statement bahwasanya kunjungan warga ke kediaman Bapak Jokowi Widodo itu hanyalah sebuah settingan semata. Padahal kenyataannya yang datang ke sana itu memang benar-benar masyarakat yang sangat mengagumi Bapak Jokowi Widodo. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Yang di pikiran saya, kalau wow, pusing si Heru Subeno dengan fenomena yang ada ya. Pusing ya dengan Pak Jokowi yang masih dicintai oleh rakyat. Para tokoh, para menteri hadir di situ itu jelas kalkulasinya politik kan gitu ya Mbak ya, nggak tulus sebenarnya, mereka punya kepentingan gitulah kalau di situ. Tapi kalau rakyat ini kan sebenarnya nggak punya kepentingan apa, paling nggak mereka senang lah kalau kasih kaos, dikasih sembako dan sebagainya, mereka senang. Tapi kalau kemudian mereka berbondong-bondong dan tetap memuja Pak Jokowi, saya merasa saya udah mulai putus asa nih dengan bangsa ini. Kan gitu, parah banget ya bangsa ini ya. Ini udah itu otakmu Heru Subeno yang parah ya. Kalau sering angel tuturannya ini kan gitu ya. Angel. Iya, angel tuturannya begitu Mas Heru. Jadi ini memang sekarang sedang rame ya. Akhirnya ada netizen yang mengungkap gitu bahwa itu banyak settingannya. Apa yang terjadi di sana, ada yang mengkoordinir apa dan sebagainya. Kalau saya pribadi, saya melihat Mas Heru, melihat kultur dari daerah gitu ya. Ini kan di Jawa Tengah. Di sana itu biasanya masyarakat masih baik orang yang sudah meninggal dunia, sudah mati gitu ya, baik yang masih hidup, kadang-kadang ngalap berkah kemana gitu dianggap karena memang orang-orang yang yang relatif tidak berpendidikan dan kemudian tidak kenal media, tidak membaca berita, tidak melihat hak dan kewajibannya itu apa. Mungkin dia Islam tapi bukan Islam yang lurus gitu ya, dan kemudian masih mencampur adukan dengan budaya. Biasanya seperti itu. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa sebagian dari mereka itu ya memang ditawarkan untuk datang ke situ, dikoordinir, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situ. Entah itu berhubungan langsung dari pihak Pak Jokowi atau tidak, tapi yang jelas indikasinya rakyat itu atau netizen di sini mengatakan demikian, Mas Heru. Saya sih melihatnya lebih dari sisi politik ya Mbak Agi. So, pasti ada agenda seperti itu gitu, dan orang seperti ini kan memang syahwat kekuasaannya kan luar biasa ya. Luar biasa cakap kau ya, kekuasaan Pak Jokowi. Udah sakit punyanya. Kita tahu dulu dia sudah dapat periode, dia masih kurang gitu. Dan kemudian karena ketika dihadang, kan tadi Anda nyinggung soal Ibu Megawati, ketika dihadang yang paling penghadang utamanya Ibu Megawati kan kemudian dia menjadikan anaknya sebagai, tadinya sebelum itu dia nawar dulu. Kalau bisa ditambah lah, kalau nggak bisa gitu ya tambah 2 tahun karena kemarin COVID kan. Kan gitu, karena nggak efektif pemerintahnya kan, jadi masih nawar gitu. Ketika nggak nawar ya akhirnya anaknya, jadi ya pasti dia berhitungnya setelah Pak Prabowo itu ya ya cukup 1 periode, bahkan kalau perlu nggak sampai 1 periode gitu. Iya, memang Jokowi ini kan tidak tahu malu ya, tapi apa yang Jokowi tidak tahu malu, ibu ini pun bilang Pak Jokowi nggak tahu malu. Kalian yang nggak tahu malu, apa yang sudah kalian perbuat untuk bangsa ini, untuk negara ini? yang dia lakukan selalu dia sangkal, makanya sen kanan belok kiri. Jadi seperti dia menawar 2 periode dengan alasan karena selama COVID maka pemerintahan tidak efektif, seperti itu alasan. Viral di media sosial. Terbang jauh dari Jepang, warga Jepang ini sangat ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Dari Jepang ingin bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi yang bayar ongkosnya, Pak Jokowi yang bayar penginamannya. Meskipun tiba malam hari di rumah Pak Jokowi, akan tetapi beliau tetap bersedia menemui warga Jepang tersebut. Orang baik itu tak perlu koar-koar menunjukkan kebaikannya, karena Allah lah yang akan menunjukkannya. Komentar dari warganet. Seramai ini datang ke
Saya dari NTT. Dari Pukul. Bentar. Kita pause dulu. Dari NTT katanya tadi ya. Saya dari NTT. NTT. Dari Pukul. Terima kasih, dari Medan. Dari Medan guys ya. Saya pun tinggal di Medan. Dari mana ibu ini? Dekat rumah Pak Budin, menantunya Pak Jokowi. Iya, Jalan Setiabudi. Makasih ya, makasih ya. Terkuat kunjungan ke rumah Pak Jokowi itu settingan. Ya memang settingan, tapi settingan dari Tuhan ya. Buat para pembenci Pak Jokowi Settingan dari Tuhan. yang masih tidak mau terima fakta kalau rumah Pak Jokowi ini benar-benar dikunjungi oleh masyarakat yang masih mencintainya. Bahkan rumah Pak Jokowi sekarang ini menjadi destinasi wisata. Anda boleh berkunjung ke sana ya. Cari bagaimana caranya kalau ini dibilang settingan kok setiap hari ratusan bahkan ribuan orang yang datang ke rumah Pak Jokowi hanya untuk berfoto dan bersalaman dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi ya. Buat Anda boleh berkunjung ke sana ya, biar lihat faktanya. Kalau ini nih bukan settingan tapi fakta ya. Sedih dan prihatin ya. Ada orang kok sampai sebenci itu. Masyarakat dan orang-orang yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi itu cuma settingan, jadi bayaran. Karena ada yang melihat, ada yang bawa bus dan dikoordinir. Lah kan memang begitu. Awalnya memang cuma perorangan, lama-lama banyak orang yang pengen datang dari jarak jauh. Akhirnya bareng-bareng dan juga ada koordinasi gitu ya. Karena saya aja pengen loh sama teman-teman gitu dari Jakarta ke sana nyarter kendaraan bareng-bareng. Jadi ya wajar aja kalau cuma gara-gara lagi itu terus kemudian diberitakan bahwa yang mengunjungi rumah Pak Jokowi itu bayaran settingan pakai bis. Kasihan, ini berita kan memang dibuat untuk menyenangkan para pembenci-pembenci. Berita ini dibuat hanya untuk menyenangkan para pembenci Pak Jokowi ya. Jadi dia nggak apa-apa, tidak usah di counter, tidak usah direspon, biar mereka senang karena udah kehabisan bahan gitu. Orang yang dibenci masih saja dicintai banyak orang, jadi bingung. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi nggak perlu dibela, orang-orang baik yang berkunjung ke sana juga nggak usah dibela. Mereka sendiri udah tahu, dia datang ke sana tahu ada nggak kira-kira yang bayaran gitu. Jadi sekali lagi jangan terganggu dengan adanya berita ini. Orang baik tetap akan dilindungi, orang baik tetap akan mendapatkan hal-hal yang baik selagi kita semua memberikan dukungan kepada orang-orang baik ya. Jadi intinya hanya untuk menyenangkan para pembenci Pak Jokowi yang bilang bahwa ini adalah settingan, itu masih Pak Jokowi itu senang. Jadi mereka menuduh masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran ya. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat ya mereka bilang. Setelah tidak menjabat masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Saya bilang kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi mapan ya dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh ya. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi tentu ya mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah. Ya, dimana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu.
mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana videonya, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.